man. Awal adegan menampilkan sekelompok pemuda yang bersenang-senang di pantai, sementara di sekitarnya, sejumlah wanita juga terlihat sedang bermain bola dengan penuh semangat. Adegan dilanjutkan dengan Viola, seorang gadis yang baru pulang dari sekolah, mendapat kabar bahwa tim sepak bola wanitanya dihilangkan dari sekolahnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah pemain, karena perempuan di sekolahnya tampaknya tidak memiliki minat bermain sepak bola. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Viola memutuskan untuk menghadapi pelatihnya dan menyatakan bahwa tim mereka bersedia melawan tim sepak bola cowok. JJ menolak izinnya dan bahkan menyatakan bahwa perempuan tidak mampu mengalahkan laki-laki karena kalah dalam kecepatan, kekuatan, dan keunggulan atletis. Tanpa membela kapten tim yang kebetulan adalah pacar Viola, bernama Justin, justru setuju dengan pernyataan sang pelatih dan membantah pernah berkata bahwa tim cewek lebih baik dari timnya. Karena kekecewaan, Viola memutuskan hubungannya dengan Justin dan meninggalkannya begitu saja. Okay, well Justin, you're the team captain. What do you think about it? Viola pulang ke rumah dan disambut oleh ibunya yang menawarkan sebuah gaun untuk dipakai di acara debut acara pelatihan wanita nanti. Viola memiliki seorang kembar bernama Sebastian Hastings. Sebastian berencana pergi ke London dan meminta Viola untuk tidak melaporkannya pada ibunya. Sebastian mengatakan bahwa dia akan pergi secara diam-diam dengan alasan akan menghabiskan 2 minggu di rumah ayahnya yang telah bercerai dengan ibunya. The big time? Probably the same as female soccer players. Ugh. Viola melihat foto Sebastian di kamarnya dan merasa bahwa wajah mereka sangat mirip. Karena mereka adalah adik kakak, dia mendapatkan ide brilian yaitu Viola memutuskan untuk menyamar sebagai adiknya di sekolah. Sebastian adalah murid di SMA Liria yang akan bertanding dengan sekolah Viola di beberapa minggu ke depan. Viola memberanikan diri untuk mengunjungi tempat temannya, Paula, dengan tujuan mengubah penampilannya menjadi seorang pria. Viola juga mempelajari gerak-gerik dan cara bicara laki-laki agar tampak benar-benar alami dalam penyamarannya. Setelah merasa cukup mahir dalam menyamar sebagai seorang pria, Viola memberikan alasan palsu kepada ibunya. Dia mengatakan bahwa ingin tinggal di rumah ayahnya untuk mencari adiknya dan agar mendapat izin. Viola beralasan bahwa pacar Sebastian berada di sana dan akan mengajarinya segala hal tentang debut perempuan. Debut perempuan adalah pelatihan di mana seorang wanita dilatih untuk menjadi sosok yang feminin berkelas dan bertingkah sopan. So excited! You're gonna have so much fun now. Adegan dilanjutkan saat Viola tiba di sekolah Alia dengan penuh keberanian. Dia memasuki asrama dan bertemu dengan Dukeo Seno, teman sekelas dan sesama asramanya yang kelak akan menjadi rekan satu tim sepak bola di dalam kamar asrama. Viola juga bertemu dengan teman-teman Yuki, yaitu Andrew dan Toby yang juga merupakan anggota tim sepak bola. Anyway, do you know when soccer tryouts start? Tanpa sengaja, Viola menjatuhkan tampon, membuat Duke beserta teman-temannya kaget dengan wajah bingung. Dokter bertanya, kenapa Viola membawa tampon padahal dia seorang laki-laki. Wantemnya, Viola yang menyamar sebagai Sebastian dengan cerdik memberikan alasan. Viola mengatakan bahwa ia menggunakan tampon untuk mengatasi mimisan. Dan sebagai bukti, ia memasukkan tampon itu ke hidungnya. Mereka pun tertawa dan merasa jijik melihat tingkah laku lucu Viola. Stick right in. Viola akhirnya mengikuti audisi untuk tim sepak bola dengan usaha keras, namun tampaknya fisiknya belum cukup kuat sehingga terlihat sangat lelah. Viola akhirnya ditempatkan di pemain lapis 2. Saat tiba waktu mandi, Viola merasa kebingungan harus bagaimana mandi di sekitar banyak pihak.
Untungnya, pelatihnya datang dan mengarahkannya ke ruang kepala sekolah. Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Viola tidak sengaja berpapasan dengan seorang cewek bernama Olivia yang terkenal sebagai cewek tercantik di sekolah. Olivia terlihat tertarik pada Viola yang menyamar sebagai Sebastian. Saat nongkrong di kantin, Duke mengungkapkan bahwa ia menyukai Olivia dan pernah ditolak olehnya. Ketika sedang membicarakannya, tiba-tiba seorang cowok bernama Mato muncul, berusaha mencari perhatian Olivia untuk membuat Duke cemburu. Namun, Olivia justru tidak tertarik pada Mato dan malah melihat ke arah Sebastian palsu. Malam hari, saat Viola ingin mandi, tiba-tiba Maco masuk dan memarahinya karena melanggar aturan asrama dengan mengenakan sepatu di tempat yang salah. Duke datang dan membela Viola karena sudah dikelilingi banyak pria. Akhirnya, Viola memutuskan untuk keluar dan tidak jadi mandi. Karena Viola merasa kurang keren sebagai cowok, ia meminta bantuan dari Paul untuk membantunya terlihat lebih keren. Look, Vi, I don't know what to tell you about the... Adegan dilanjutkan dengan Duke, Andrew, dan Toby yang sedang makan di sebuah restoran. Mereka berpura-pura tidak melihat Viola agar Viola tidak duduk bersama mereka. Sementara itu, rencana Paul dimulai dengan seorang gadis cantik mendatangi Sebastian palsu dan merayunya tepat di depan teman-temannya. Okay, big mournful sigh. Sebastian. I'd tap that. Thank you, Kia. You're gorgeous. I know, Sebastian. I mean, our school lost its top gun, Sebastian. Tanpa direncanakan, Monique, pacar asli Sebastian, tiba-tiba datang. Viola panik karena penyamarannya bisa terbongkar. Namun, akhirnya Sebastian palsu memutuskan Monique dengan suara keras agar didengar semua orang. Kejadian itu membuat Viola dianggap keren oleh Kimi dan teman-temannya. Duka beserta teman-temannya malah meminta nasihatnya dalam hal berpacaran. You're officially my idol now, man. Saat di kelas, Olivia dan Viola alias Sebastian berada dalam satu kelompok dengan Duke. Duke langsung ingin bertukar pasangan karena ia ingin berpasangan dengan Olivia, namun Sebastian menolak. Pada akhir pelajaran, Duke menarik Sebastian dan memintanya untuk mendekatkan Duke pada Olivia. Sebagai gantinya, Duke akan membantu Viola agar bisa menjadi pemain utama di tim sepak bola. Tanpa pikir panjang, Viola alias Sebastian palsu pun mengiyakannya. Okay, I'll tell you what. You do this? Di ruang lab, Viola mencoba mendekatkan Olivia dengan Duke. Namun Olivia tidak tertarik dengan Duke dan malah tambah tertarik dengan Sebastian. Ketika Viola kembali ke asrama, dia ngobrol dengan Duka yang memakai tampon di hidungnya. Pernyataan-pernyataan Duka membuat Viola alias Sebastian palsu mulai merasa tertarik padanya. What kind of... Ketika Duke dan Sebastian palsu sedang berolahraga, Dukti mengajak Viola makan malam. Tiba-tiba, pelatih sepak bola mereka datang dan mengumumkan bahwa Sebastian palsu akan menjadi pemain utama di timnya. What? Mendengar kabar tersebut, ia merasa sangat senang dan berpelukan dengan Duka. Olivia melihat adegan tersebut dan mulai merasa tertarik pada Sebastian. Oleh karena itu, ia merencanakan untuk memanfaatkan Duka agar membuat Sebastian merasa cemburu. Polisi mengajak Duka pergi makan malam. Sementara itu, Sebastian palsu mendatangi Olivia dan Olivia merasa bahwa Sebastian cemburu. Oleh karena itu, Olivia mengajak Sebastian untuk ikut serta dalam kencan ganda. Bahkan ia juga mengajak Yuni sebagai pasangan kencan ganda. Olivia tampaknya hanya diam dan tidak tertarik pada Duka.
Tetapi ketika Sebastian palsu datang, ia berpura-pura menyukai Duka, bahkan mencium Duka untuk membuatnya cemburu. You missed hands. Padegan kemudian memperlihatkan bahwa Sebastian asli mengirimi Monique pesan suara, mengatakan bahwa ia berada di London dan ingin bertemu dengannya. Hey, Monique, it's Sebastian. Selanjutnya, Viola mendatangi acara di mana ternyata juga ada Olivia. Viola memandanginya saat makan dan cara makannya sangat tidak sopan. Saat Olivia pergi ke toilet, Viola mengikutinya dan Olivia curhat bahwa ia tidak benar-benar menyukai Duke. Ternyata dia malah suka dengan Sebastian yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Viola memberi saran agar Olivia langsung berkata kepada Sebastian dan Olivia berencana untuk mencium Sebastian. So you just gotta tell everybody the truth. Be very, very... Tiba-tiba muncul Monique, pacar asli Sebastian, yang marah pada Olivia. Terjadilah keributan yang sampai terdengar hingga keluar. Mereka dihentikan oleh Nyonya Cheryl. They say it with their eyes. Please! Pada malam hari, Duka melihat Olivia dari kejauhan. Ketika Sebastian baru keluar dari mobil, dia langsung dicium oleh Olivia, dan Olivia membisikkan lirik yang hanya diketahui Sebastian. Ternyata, itu adalah Sebastian yang asli, dan Duka menjadi salah paham. Saat berada di rumah Monique, akhirnya Monique menerima pesan suara dari Sebastian asli. Namun, ia bingung karena melihat Sebastian di sana, padahal ia seharusnya berada di London. Viola kemudian masuk ke kamar, dan Duka marah padanya karena merasa dikhianati. Akhirnya Viola diusir. Kemudian, Monique tiba-tiba datang ke kamar Sebastian palsu. Duke keluar dan memberikan ponsel Sebastian palsu dengan rasa marah. Tiba-tiba, telepon berdeling dan Justin, mantan Viola, menelepon. Dari situ, Monique dan Melko mengetahui bahwa Viola menyamar sebagai Sebastian. Saat Duke sedang tidur, Sebastian yang asli tiba-tiba masuk ke kamarnya dan tidur. Esokan harinya adalah hari pertandingan yang dimulai. Viola yang tidur di kamar Yunis tertidur lelap dan ketinggalan pertandingannya. Saat dia bergegas ke pertandingan sepak bola, dia menemukan bahwa pertandingan sudah dimulai lebih dulu. Sebastian yang asli dimasukkan di babak pertama dan benar-benar tidak bisa bermain bola. Viola tiba di lapangan dan mencoba memanggil Sebastian. Namun kepala sekolah tiba-tiba datang atas aduan Malcolm dan Monique. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Sebastian adalah perempuan dan Sebastian membantah. Marco meminta bukti sehingga Sebastian asli membuka pakaiannya. Hal ini membuat Marco dimarahi oleh kepala sekolah karena merasa dibohongi. Shed some light on the current situation. Setelah babak pertama usai, Viola menarik Sebastian untuk bersembunyi dan menjelaskan semuanya. Mereka bertukar baju dan Viola masuk ke lapangan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Sebastian. Coach, I'm ready to play. Viola bermain dengan semangat di tengah pertandingan, sementara Duke dan Justin bertengkar, menciptakan kekacauan dalam pertandingan sepak bola. Olivia mendatangi Sebastian palsu yang membuat Duke marah untuk menyelamatkan timnya. Viola pun mengakui bahwa dirinya seorang wanita dan membuka wignya. Namun Duke tidak percaya, maka Viola membuka bajunya dan memperlihatkan gunung kembarnya. Namun pelatih Cornwall dan timnya menertawakan, mengira bahwa tim Illyria tidak akan menang karena ada seorang pemain wanita. Meski demikian, pelatih Illyria tidak mempedulikan celaan itu dan tetap memainkan Viola. With a girl on your team? This should be fun. Di menit akhir pertandingan, salah satu teman Justin melakukan pelanggaran tepat di kotak penalti. Viola mengambil tendangan itu, namun saat menendang,
Bola memantul kepada Duque. Duque dengan sigap mengoper bola kepada Viola sehingga terciptalah sebuah gol dan Ilya pun memenangkan pertandingan tersebut. Saat acara pesta junior Liague, Viola tidak memiliki pasangan. Dia mengirim surat kepada Duque, namun sepertinya Duque tidak datang. Viola pergi ke taman sendirian saat tiba-tiba Duque muncul dengan setelan jasnya dan mengutarakan perasaannya. Girl, Listen, I know everything you told me when... we got to know each other the same way. Okay, but just from here on in? Akhirnya, Viola datang bersama Duque dan mereka berciuman di depan panggung. Akhirnya, Viola menjadi pemain inti dan pakar Duque dan film pun berakhir.